Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa kelas 10 yang berbahagia. Pada hari ini saya Samsul Hadi, guru SMA Negeri 1 Kapongan, ditugasi oleh sekolah untuk memberikan materi terkait dengan tata krama siswa, yang mana materi ini merupakan materi yang sangat pokok, sederhana, namun juga perlu praktik. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya materi seperti ini hanya sebagai pengetahuan, tidak dipraktikkan, itu tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Oleh karena itu, anak-anakku yang berbahagia, mari kita simak apa yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan bisa memberikan pengalaman terbaru bagi kalian karena masuk di SMA Negeri 1 Kapongan ke jenjang yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Baik anak-anakku yang berbahagia, tata krama siswa ini merupakan materi yang memang pokok dan perlu diajarkan bagi siswa yang ada di SMA manapun, awal mula dari siswa untuk menjadi siswa yang baik. Kita lihat dulu dari pengertian saja. Pengertian dari tata krama itu adalah tata itu adalah norma, kemudian krama itu adalah kebiasaan, perbuatan. Jadi kalau kita simpulkan bahwa tata krama itu adalah norma-norma, kebiasaan yang perlu kalian perhatikan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, maka perlu materi seperti ini, yang sederhana seperti ini, sudah banyak kalian mungkin dengar di luar, itu perlu juga praktek dalam kehidupan sehari-hari. Karena bagaimanapun juga, saya tadi sempat menyampaikan bahwa untuk menjadi orang yang baik itu perlu aturan-aturan yang baku, sehingga menjadikan orang itu nanti akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ada dua tipe yang saya ketahui dan perlu disampaikan kepada kalian semuanya, bahwa ada orang yang penampilannya itu bagus tapi dalamnya itu kurang bagus. Ada juga sebaliknya, ada orang yang dalamnya itu bagus, tapi luarnya itu kurang pas, kurang bagus. Nah, ini yang menjadikan orang itu perlu aturan-aturan tata krama sehingga menjadikan kedua-duanya, luar dan dalam ini menjadi bagus semuanya. Dalam agama, khususnya yang muslim, bahwa hal seperti itu dikategorikan menjadi orang yang munafik. Banyak orang yang di luarnya itu tidak sama dengan yang di dalam. Oleh karena itu, maka dari materi yang ada seperti ini, mari kita cermati saja, kemudian kita praktikkan sedikit-sedikit, dimulai dari hal yang kecil-kecil, kemudian mulai hari ini dan dimulai dari diri sendiri. Jadi tidak perlu menunggu momen yang pas, tapi apapun yang kita lakukan, kalau itu materinya baik, mari kita ikuti dan kita praktikkan dalam hidup. Kemudian ada hal-hal macam-macam tata krama yang barangkali kalian perlu ketahui, karena tata krama itu dalam Islam itu disebut juga dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Apa akhlak itu? Akhlak ini mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ini perlu diperhatikan. Karena apa? Karena itu menampakkan seseorang perbuatannya baik apa tidak. Saya mulai dari tata krama dalam hal pergaulan. Kalau kita melihat pergaulan kalian bersama siswa, ada hal yang perlu dicamkan di sini. Ada 3 hal yang saya sempat catat di sini. Yang pertama itu adalah bahwa
perlakukan orang itu sebaik-baiknya. Karena orang itu akan menjadi baik kalau kita baiki, dan orang akan menjadi jelek kalau kita jelek. Jadi perlakukan orang itu sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, setiap orang itu mempunyai karakter dan juga perbedaan. Jadi perlu kita sadari bahwa kalau kalian bergaul dengan seseorang itu jangan seenaknya, karena tiap orang itu kepalanya berbeda. Saya dengan kalian, kalian dengan temannya, atau mungkin dengan siapapun itu tidak sama. Kemudian yang ketiga, kenal dulu baru kemudian sayang. Atau orang mengenalnya dengan tak kenal maka tak sayang. Jadi dalam pergaulan itu hal-hal semacam itu perlu diperhatikan lebih dulu, biar kalian nanti bergaul dengan teman sekelas, teman se SMA di sini, SMA Kapongan itu akan menjadi. Kemudian tata krama yang lain juga tata krama dalam berbicara. Banyak orang berbicara itu kadang-kadang sering menyinggung orang lain. Banyak juga yang berbicara kadang-kadang lidahnya tidak terkontrol. Jadi kalau misalnya orang yang semacam itu perlu ya, perlu sedikit-sedikit bagaimana berbicara itu yang baik. Jangan sampai menyinggung orang lain. Gimana caranya? Ya jaga perasaan orang lain. Karena lidah itu tidak bertulang ya. Jangan sampai lidah itu ngomong seenaknya kemudian menyinggung perasaan orang lain. Kemudian lagi kalau kita berbicara itu ada tata kramanya juga, itu jangan sampai memotong pembicaraan orang lain. Jadi kalau orang berbicara sampai selesai dulu kita dengarkan baru kita komentar. Jangan dipotong. Karena itu sama dengan memotong sesuatu yang belum sampai selesai. Akibatnya apa? Akibatnya mereka akan kecewa. Kemudian yang berikutnya, perhatikan juga kita itu bicara dengan siapa. Kalau kalian berbicara dengan orang tua, bedakan berbicara dengan temannya. Begitu juga dengan guru. Orang yang baik itu akan tahu siapa yang diajak bicara, lawan bicaranya itu siapa. Kalau guru jelas sama dengan orang tua kalian di rumah, karena guru itu adalah orang yang patut digugu dan ditiru, karena itu adalah orang tua kalian di sekolah. Jadi paling tidak orang itu akan menjadi baik, ilmunya akan barokah kalau orang itu menghormati guru. Bukan guru minta dihormat, tidak. Guru itu harus dihormati. Karena apa? Karena guru adalah menyampaikan ilmu, pengetahuan kepada kalian. Jadi sudah selayaknya kalau misalnya guru itu benar-benar dihormati, dihargai di sekolahan itu. Kalau perlu kesombongan-kesombongan yang ada pada diri kalian itu hilangkan dulu di depan guru. Karena guru betul-betul orang yang menyampaikan ilmu meskipun itu sederhana. Dan itu pun bukan hanya guru-guru agama, guru yang lain juga itu adalah ilmu. Jadi tolong sedikit ini mari kalian betul-betul diperhatikan, dipraktik. Kemudian berikutnya dalam hal tata krama berpenampilan. Singkat saja, kalau berpenampilan terutama untuk perempuan jangan sampai berlebihan ke sekolah. Berhias misalnya, jangan sampai berlebihan, sederhana saja. Boleh pakai make up tapi yang sederhana, jangan sampai minor, kelihatan kayak orang-orang mau ke undangan itu. Sederhana saja. Laki-laki pun juga seperti itu. Boleh berpenampilan yang baik, tapi jangan sampai berlebihan. Apalagi punyanya perempuan dipakai sebagaimana dipakai orang laki-laki itu ya. Misalnya laki-laki menggunakan kalung emas itu tidak boleh, haram itu hukumnya itu. Lebih baik yang lain. Kemudian tata krama yang lain adalah tata krama dalam hal makan. Ya mungkin kalian sudah tahu di rumah, diajari dengan orang tua kalian bahwa tata krama itu ya seperti ini itu ya. Tapi paling tidak mari kita praktekkan juga di sekolah. Kalau makan misalnya di warung jangan sampai bersuara gitu ya.
boleh makan. Biar apa? Banyak manfaat-manfaat yang kita rasakan kalau kita itu benar-benar mempraktikkan tata krama yang baik. Kemudian juga jangan lupa berdoa. Di mana-mana itu, bahkan penceramah siapapun kalau mengajarkan orang makan itu harus berdoa. Karena itu adalah rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Kemudian yang terakhir, barangkali singkat saja, tata krama bagaimana menggunakan fasilitas di sekolah, fasilitas umum. Silakan kalau misalnya kalian di kelas sekolah, jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, terutama kalau berkendara, ya. Kalau berkendara misalnya, silakan yang baik, yang sopan, gitu ya. Hargailah orang lain, karena sama-sama adalah makhluk Allah. Mungkin ini sekedar apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan tata krama. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan yang paling penting bagi saya, hal-hal semacam ini tidak akan ada manfaat kalau tidak dipraktekkan dalam kehidupan. Percuma kalau cuma hanya sekedar tahu tapi tidak dipraktekkan. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.